ganjel. Tanah Yang ada mulai. Saya sebelah kalian saya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari paranormal Mbak Yu. Ia dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 1 Juli 2021. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh salah satu tim YouTube-nya, Yan Pratama Adi. Penyebab meninggalnya Mbak Yu masih menjadi misteri, termasuk pihak ketua RT setempat juga tidak mengetahui perihal penyebab meninggalnya paranormal yang sering penuh kontroversi ini. Tapi jika melihat sejumlah pengantar yang terdiri dari para keluarga yang tidak mengenakan alat pelindung diri atau APD, barangkali Mbak Yu meninggal bukan karena COVID-19. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi pada Mbak Yu? Benarkah Mbak Yu sudah mengetahui kedatangan ajalnya? Berikut ini liputan eksklusif tim Ganjil Misteri, detik-detik kedatangan jenazah Mbak Yu di kediamannya sebelum diberangkatkan ke Bandung untuk dimakamkan. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjelang petang, suasana di sebuah perumahan di kawasan Bintaro terlihat senyap. Hanya ada satu mobil ambulans dan beberapa petugas ambulans memakai alat pelindung diri. Inilah detik-detik jenazah Mbak Yu diturunkan dari ambulans saat tiba di kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ganjil Misteri sedang berada di kediaman dari Mbak Yu, dan di dalam mobil ambulan ini masih ada iya kita tadi barusan dikasih larangan untuk mengambil gambar lebih dekat karena dikabarkan Mbak Yu ini meninggal akibat COVID. Beberapa saat singgah di rumah duka, jenazah Mbak Yu langsung diberangkatkan ke Bandung untuk dimakamkan di sana. Keterangan tentang meninggalnya peramal kondang ini juga sangat terbatas. Ketua RT di tempatnya tinggal juga nyaris tidak tahu apa yang terjadi selain hanya diminta mencarikan ambulans. Jadi sampai saat ini belum bisa kita pastikan meninggal ini karena COVID atau bukan, tapi terakhir informasi dari pihak keluarga, Mbak Yu ini sesak napas. Pihak keluarga udah lagi siap-siap, juga sempat dirawat di rumah sakit Premier Bintaro, dan
Gejala awal adalah sesak napas, cuman karena katanya ada penyakit bawaan, akhirnya beliau tutup usia. Tadi siang kira-kira sekitar duhur, pembantunya datang ke rumah memberitahu kalau Mbak Yu jatuh. Kemudian dari kami, karena situasinya seperti ini, tidak berani membantu masuk. Nah, menurut informasi mau dibawa ke rumah sakit dan minta tolong dibantu ambulan. Dari kami RT sudah membantu mendatangkan ambulan dibawa ke rumah sakit. Standar pemakaman jenazah di masa pandemi COVID-19 sesungguhnya memang agak berbeda. Seperti dijelaskan Pak RT, semestinya dari rumah sakit tidak boleh dibawa pulang. Tapi rupanya jenazah Mbak Yu sudah ada di rumah dan berganti ambulans untuk dibawa ke Bandung. Selebihnya tentang proses meninggalnya hingga dimakamkan di mana di Bandung, pihak RT tidak diberikan informasi yang lebih rinci. Secara resmi nggak ada yang memberitahu ke saya kalau Mbak Yu sudah meninggal. Ya, saya coba koordinasi dengan gugus tugas yang menyatakan bahwa jenazah tidak boleh dibawa ke rumah. Tapi kan sudah terlanjur sampai di rumah. Meninggal secara tiba-tiba, Mbak Yu dibawa ke Bandung untuk dikebumikan. Tapi benarkah ia bisa meramalkan kematiannya sendiri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai paranormal yang dikenal memiliki ketajaman batin dalam membuat ramalan, Mbak Yu juga seorang yang kontroversi. Saat curhat bersama Denny Darko, ia bahkan meramalkan ajalnya sendiri. Meski Denny tidak ingin memberikan informasi secara lebih mendetail tentang tanggal kematian Mbak Yu. Betul, itu memang sekitar bulan Maret 2020 saya itu membuat konten tentang apakah Mbak Yu ini mengetahui kapan beliau akan meninggal dunia. Dan memang beliau menyebutkan sebuah angka, dan yang dilihat itu akhirnya saya sensor karena memang permintaan dari beliau agar ibunya yang waktu itu masih ada itu nggak dengar seperti itu. Dan kalau ditanya apakah memang cuma sekali, sebenarnya beliau sempat menyebut beberapa kali, tapi yang akhirnya ditayangkan yang itu dan memang disensor. Dan kalau sekarang istilahnya teman-teman di sini nanya, dan saya tahu ini pasti akan jadi hidangan utama dari pertemuan ini, saya sih no comment. Yang dilihat ya yang dilihat di channel saya aja, itu yang beliau ingin sampaikan. Dan ya saya menghormati beliau, untuk saya nggak bisa cerita sebenarnya yang diucapkan itu apa. Ya ternyata ada orang-orang tertentu yang memang diberikan satu pertanda yang dia ini bisa lihat dan bisa mengetahui lebih awal gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong lebih jauh lagi. Intinya seperti yang ada di situ ya, itu yang terjadi. Nih, waktu pertama kali dengar intinya saya kaget aja. Dan pas kejadian ini terjadi, ya saya kaget, tapi kayak yang, oh ya sudahlah, ya memang ini sesuatu yang harus terjadi seperti itu. Jadi apa yang akhirnya tayang, saya cuma bisa katakan apa yang akhirnya tayang itu adalah sesuatu yang memang akhirnya kalaupun nanti dilihat oleh ibunya ini nggak akan khawatir gitu. Untuk diri saya sendiri pun saya punya firasat. Saya sering menantang firasat itu. Tapi apa yang saya alami celaka buat saya.
Memiliki kemampuan meramal dengan tingkat akurasi yang tinggi hanyalah salah satu kemampuan Mbak Yu. Ia termasuk spiritualis yang berasal dari terah paranormal. Tidak berlebihan jika ia mampu memiliki hubungan sangat dekat dengan Kanjeng Ratu Kidul, termasuk menikah dengan Kiai Slamet. Seperti suami istri tidak. Mbak Yu memang penuh kontroversi, termasuk pernikahan gaibnya dengan sosok yang disebutnya Kiai Slamet. Lalu apa saja koleksi benda pusaka yang dimilikinya? Benarkah ia diasuh oleh sosok berbentuk naga? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke kediaman Mbak Yu di Bintaro, kemudian memasuki ruangan khusus miliknya yang segera terasa adalah hawa mistik. Meski tetap ada sentuhan modern, tapi sejumlah pusaka dibiarkan terlihat. Lalu, secara spesial, Mbak Yu memperlihatkan simpanan pusaka-pusaka yang memiliki nilai sangat tinggi. Di sini banyak beraneka ragam. Ini cara saya bekerja. Saya di sini biasa menyendiri sampai pagi, banyak pekerjaan yang saya selesaikan. Di sini saya bertanya. Saya bukan tipe orang yang suka keluyuran malam. Saya bukan tipe orang yang suka rame-rame. Kesendirian, kesepian saya itu yang saya menikmati itu. Ini cuma salah satu contoh aja. Ini pusaka dari leluhur saya, dari zaman kakek saya masih muda. Ini tempat waktu itu ritual di Rawapening di Salatiga mendapatkan ini. Dan ini turun-temurun, udah beberapa generasi turunnya ke saya. Ya, ini Nago Sosro. Terus ini namanya Nyai Usli. Ini untuk yang seperti kecantikan, ya, kecantikan, terus untuk wibawa, rezeki, dengan beberapa hal yang berbau untuk pengasihan, dipakai air putih, air kelapa muda juga hijau juga bisa. Di hari tertentu, kadang kalau saya tuh lupa, karena sebenarnya saya tipe pelupa. Kalau saya tuh pas pulang ke Bandung di hari Selasa Pahing ataupun Selasa Kliwon, ini kan harus pakai air kelapa nih, dicelupkan. Karena saya tuh lupa, ini rame sendiri, gerodakan. Yang jaga rumah saya bilang, di dalam rumah kerja Mbak Yu ada yang gerodakan rame. Itu emang yang jaga ini, emang ini kan kadang ada kita dimandikan. Beberapa benda yang masuk kategori pegangan ada di ruangan khusus tersebut, termasuk yang berbentuk naga. Karena ia merasa diasuh atau diemong oleh sosok naga yang dengan kebetulan memberinya beberapa perwujudan gaib. Ini beberapa pegangan saya, ya, kembali ke pegangan ini. Ini memang saya kan karena saya tuh ada yang ngomong saya, ada yang dampingi saya tuh naga, ular. Jadi saya tuh simbol-simbolnya kebanyakan ular karena memang ini bukan kebetulan, memang karena
emang ngasihnya seperti ini. Jadi untuk saya sendiri saya simpan. Sebagian besar ada di Bandung, karena ini cuma yang kecil aja. Sebagian saya simpan di Bandung. Ini ada cemeti 2. Ini dicari orang banyak ini. Menjadi paranormal dengan tempat tersendiri memang membuat Mbak Yu memiliki koleksi benda pusaka yang penuh aji. Tapi kini ia telah pergi dengan cara penuh misteri karena tidak ada yang bisa menjelaskan kronologi kematiannya selain disebut sesak nafas. Ucapan bela sungkawa mengalir, terutama dari kalangan spiritual yang dekat dengannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Mbak Yu. Semoga husnul khotimah. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mbak Yu, seorang paranormal kejawen yang cukup luar biasa dan seorang yang sangat baik hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Mbak Yu, seorang peramal dan tokoh spiritual. Semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga arwah beliau bisa diterima di sisinya dan bagi keluarga yang ditinggalkan agar bisa sabar dan tabah. Semoga diampunkan segala dosanya dan ditempatkan di surga Allah. Amin. Semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin amin ya Allah. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dan selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak Yu. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya. Turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Yu, sahabatku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan mencatat segala amal kebaikannya. Kepergian Mbak Yu adalah peristiwa yang mengguncang dunia spiritual. Di antara banyak paranormal, ia dikenal sebagai peramal yang berani kontroversi. Sehingga ramalan-ramalannya selalu dinantikan. Tim Ganjil Misteri turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Yu. Semoga amal kebaikannya diterima di sisinya. Selamat jalan Mbak Yu. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.